Makan gorengan dicocol sambal ABC. Cakep. Jangan banyak-banyak, nanti perut bisa mules. Artinya? Kawan-kawan pajak yang kece-kece, selamat datang di Markas Maroso Podcast episode 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo kawan pajak semua. Gimana kabarnya nih hari ini? Semoga tetap asik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Amir, bisa dipanggil Atta, yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini tuh sangat menarik ya kawan pajak, tidak kalah menarik dengan edisi-edisi atau episode-episode sebelumnya. Nah, kenapa tuh? Pada penasaran kan? Yang pertama, we're back in Poso you guys. Kita kembali ke Poso. Akhirnya. Ya akhirnya. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama betul sekali Pak. Setelah sekian lama kita kembali ke Poso. Ya lebih tepatnya sih di KP2 KP Bungku yang berlokasi di Kabupaten Poso. Kemudian the next but not least, sama seperti Markas episode-episode sebelumnya, tentu saja saya tidak sendiri nih kawan pajak. Tidak afdol ya rasanya jika kita tidak menghadirkan orang nomor satu yang ada di KP2KP. Bukan VVIP lagi, tapi TMIP, the most important person KP2KP, yang menjadi narasumber pada podcast kali ini. Bersama saya telah hadir Kepala KP2KP Bungku yang berlokasi di Kabupaten Poso, Pak Rizky Aulia Harahap atau bisa disapa Pak Kiau. Selamat pagi Pak Kiau. Terima kasih Kak Atta. Selamat datang. Selamat datang di KP Poso. KP2KP Bungku di Kabupaten Poso. Selamat datang kembali. Ya, boleh menyapa kawan-kawan pajak terlebih dahulu. Halo kawan-kawan pajak. Terima kasih kehadirannya di Markas kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan pajak semua. Baik, kembali ke Markas nih kawan pajak. Kawan pajak dan Pak Kiau, untuk Markas episode 11 ini kita akan masih membahas mengenai proses bisnis CITAS atau pesiap ya. Nah, kalau yang lalu-lalu kan sudah dibahas tuh beberapa proses bisnis di episode-episode sebelumnya Markas. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas dua proses bisnis terakhir, yaitu proses bisnis TAM dan proses bisnis layanan perpajakan. Namun sebelumnya kita disclaimer dulu nih kawan pajak, bahwa informasi yang kami sampaikan berdasarkan materi CITAS atau pesiap ini itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru atau sesuai dengan proses pengembangan sistem. Seperti itu. Jadi mungkin yang pertama dulu ya, pertama-tama kita ingin merefresh atau menyegarkan ingatan kawan pajak terlebih dahulu ya. Kalau yang rajin nonton Markas episode-episode lalu mungkin udah pada tahu nih. Nah, kalau untuk perubahan terhadap proses bisnis pada CITAS atau pesiap itu kan ada perubahan pada 21 proses bisnis. Namun yang terdampak langsung terhadap wajib pajak itu ada 5 proses bisnis. Mungkin Pak Kiau bisa mengingatkan kembali atau menyegarkan ingatan kembali kawan pajak, apa saja sih 5 proses bisnis yang terdampak ke wajib pajak tersebut Pak? Baik Kak Atta. Jadi kawan pajak mungkin kita ingatkan kembali ya. Betul. Karena sudah pernah dibahas nih kayaknya di Markas sebelumnya. Jadi 5 proses bisnis yang memiliki keterkaitan erat dengan wajib pajak. Itu ada proses bisnis registrasi atau pendaftaran, kemudian proses bisnis pembayaran, pelaporan, dan ini yang menarik, taxpayer account management, serta yang terakhir layanan dan edukasi perpajakan. Baik, nah dua yang terakhir ini yang akan kita bahas nih Pak pada Markas edisi kali ini ya. Kita akan membahas proses bisnis TAM atau taxpayer account management dan proses bisnis layanan dan edukasi perpajakan. Nah, sesuai urutan kita akan membahas yang TAM dulu nih Pak, TAM dulu. Nah, kawan pajak mungkin ya, dan saya sendiri juga nih Pak Kiau masih belum familiar nih dengan TAM atau TAM ini. Mungkin bisa dijelaskan sebenarnya TAM ini apa sih, kemudian mengapa perlu sampai ada proses bisnis TAM ini, latar belakangnya itu apa? Baik Kak Atta dan kawan pajak sekalian, TAM atau Taxpayer Account Management ini merupakan proses bisnis pengelolaan informasi perpajakan.
sehingga wajib pajak itu dapat mengakses profil, mengakses hak dan kewajiban perpajakannya itu secara komprehensif dan juga updated kata. Jadi yang paling terkini. Dan yang paling penting itu ini juga borderless, dia bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, mengapa, apa background story-nya yang menyebabkan proses TAM ini muncul? Karena saat ini fitur pengelolaan atau penampilan informasi wajib pajak itu masih sangat terbatas yang ada di akun DJP online wajib pajak, sehingga perlu dilakukan pembaruan proses bisnis. Nah, saya tadi menggarisbawahi DJP online. Kalau DJP online mah kawan pajak juga, dan saya sendiri juga tahu Pak DJP online itu. Tapi memang sih di DJP online itu hanya menampilkan sedikit informasi saja ya, profil singkat saja, dan juga cuman menampilkan riwayat SPT seperti itu. Nah, jadi sebenarnya kalau bisa disimpulkan, TAM atau Taxpayer Account Management ini adalah perluasan atau expansion gitu ya Pak dari akun DJP online wajib pajak, seperti itu ya. Ya, jadi memang bisa dibilang seperti itu Kak Atta. Dengan adanya TAM ini, dia menjadi sebuah aplikasi yang terpusat atau nanti integrated. Kalau saat ini kan banyak sekali ya aplikasi. Nanti ada profil wajib pajak di IREK, ada profil wajib pajak di e-faktur, ada juga di akun DJP online. Nah, harapannya itu nanti udah nggak terpecah-pecah, semua akan terpusat integrated di Taxpayer Account Management ini, sehingga nanti wajib pajak itu nggak bingung profil saya di sini dan di sini. Banyak sekali. Berbeda-beda. Apalagi kalau berbeda-beda. Jadi TAM ini udah terpusat satu, semua fokusnya ke TAM saja. Untuk manfaat dari proses bisnis Taxpayer Account Management ini sendiri seperti apa Pak? Oke, terima kasih Kak Atta dan kawan pajak sekalian. Kalau manfaatnya secara singkat itu ada 4 Kak Atta. Ya. Jadi yang pertama itu terintegrasi atau integrated, kemudian yang kedua itu andal, ketiga adalah komprehensif, dan keempat kemudahan akses. Jadi sekarang aplikasi itu sudah semua terpusat seperti yang tadi saya bilang di satu aplikasi, kemudian dapat diakses secara relevan, andal tadi ya, terkini kapan saja di mana saja, kemudian komprehensif. Jadi nggak hanya dengan profil dan riwayat SPT, tapi semua akses hak dan kewajiban perpajakan dapat diakses di TAM. Dan yang terakhir itu adalah kemudahan akses yang dapat diterima wajib pajak, dapat diakses kapan saja tadi, di mana saja. Secara menyeluruh. Tadi definisi cek ya, kemudian manfaat cek, latar belakang cek. Kali ini kita membahas langsung nih ke intinya, yaitu ruang lingkup proses bisnis Taxpayer Account Management atau TAM. Nah, bisa dijelaskan Pak, ruang lingkupnya itu apa saja, terdiri dari apa saja sih sebenarnya TAM ini? Terima kasih Kak Atta dan kawan pajak sekalian. Jadi kalau kita bahas ruang lingkup, TAM ini sebenarnya ada 2 bagian besar. Yang pertama itu adalah ikhtisar profil wajib pajak, dan yang kedua adalah buku besar wajib pajak. Nah, ini kita bahas satu-satu Kak Atta ya. Yang pertama itu mengenai ikhtisar profil wajib pajak. Ikhtisar profil wajib pajak ini meliputi profil wajib pajak secara komprehensif Kak Atta, dan juga proses bisnis relevan yang terkait. Jadi ikhtisar profil wajib pajak ini ada 2 bagian besar. Yang pertama adalah 360 degrees Taxpayer Overview. 360 degrees Taxpayer Overview ini meliputi gambaran wajib pajak, profil wajib pajak yang terdiri dari 4 bagian besar Kak. Ya. Yang pertama itu adalah identitas dari wajib pajak, itu nanti ada nama, NPWP-nya, nomor kontaknya, kemudian ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dari wajib pajak itu secara komprehensif. Kemudian ada riwayat pembayaran dan deposit. Jadi tidak hanya pembayaran pajaknya saja, tapi ada depositnya juga di sisi lain. Kemudian yang terakhir adalah status wajib pajak ini. Status wajib pajak ini meliputi status pengukuhan PKP-nya, atau mungkin pencabutan pengukuhan PKP, atau status-status lainnya.
Dan yang kedua Kak Atta itu adalah taxpayer profile. Ini merupakan bagian dari wajib pajak dan atau mungkin ya kuasa wajib pajak untuk mengakses profile dan juga layanan perpajakan lainnya. Jadi bagiannya itu ada 5 Kak. Ada 5 ya. Yang pertama itu adalah profil wajib pajak. Kemudian ada lagi layanan perpajakan Kak Atta. Misalnya layanan e-registration, ada pelaporan SPT, kemudian layanan-layanan lainnya. Kemudian ada bagian dari dokumen resmi perpajakan, jadi kita bisa melihat dan mencetak, misalnya di sana ada surat himbauan, kemudian juga kita bisa melihat sertifikat-sertifikat perpajakan, dan yang keempat itu adalah notifikasi perpajakan. Jadi sekarang semakin canggih ya, kan teman-teman pasti kawan pajak ada yang main Facebook ya, dan semacamnya sosial media itu ada notifikasinya. Nah di TAM ini ada juga nanti notifikasi perpajakan yang memberikan notifikasi terkait hak dan kewajiban perpajakannya, dan yang terakhir itu adalah materi perpajakan. Jadi kalau dulu mencari materi perpajakan susah, sekarang sudah dipusatkan di TAM ini, bisa mencari materi tentang misalnya pajak pertambahan nilai atau materi SPT tahunan atau materi-materi lainnya. Mungkin seperti itu Pak. Sangat terperinci sekali ya. Bahkan itu baru ruang lingkup yang pertama loh kawan pajak. Nah ruang lingkup yang kedua tadi saya dengar ada buku besar atau taxpayer ledger gitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan mungkin Pak Kial buku tentang ruang lingkup kedua buku besar wajib pajak ini seperti apa? Baik Kak. Jadi yang kita bahas berikutnya adalah buku besar wajib pajak atau taxpayer ledger. Jadi pada dasarnya buku besar ini merupakan rincian transaksi Kak. Rincian transaksi wajib pajak yang nanti ditampilkan dalam bentuk entry-nya itu debit dan kredit. Nah, bagaimana itu debit kredit Kak Atta? Nah, pada sisi kredit itu nanti merupakan hak wajib pajak. Jadi haknya itu nanti bisa berupa pembayaran pajak yang telah dilakukan, kemudian ada pelaporan SPT yang lebih bayar, kemudian bisa jadi ada penerbitan SKP nih, surat ketetapan pajak yang SKP LB, jadi lebih bayar. Nah di sisi lain nanti di sisi debitnya itu ada menggambarkan kewajiban dari wajib pajak, bisa berupa pelaporan SPT yang kurang bayar, atau bisa jadi nanti ada penerbitan ketetapan atau SKP yang kurang bayar juga. Berarti sudah seperti rekening koran ya Pak ya? Benar. Sudah ada transaksi debit, kredit, ada current balance-nya juga, ada saldonya juga. Jadi udah semakin canggih, udah kayak bank aja gitu ya Pak ya? Ya benar sekali Kak Atta. Jadi memang salah satu keunggulan dari Probis TAM ini adalah transaksi penjurnalan dan report. Artinya apa? Jadi transaksi itu akan terjurnal otomatis pada saat dokumen sumber diterbitkan. Jadi semuanya real time. Dan juga nanti ini kita namanya hidup di zaman data ya. Jadi nanti akan bisa dibuat laporan tren. Tren apa? Bisa berupa tren penerimaan, tren utang, dan tren piutang selama 5 tahun terakhir. Nah pertanyaan terakhir nih Pak, untuk Probis yang pertama, Probis TAM ini. Nah biasanya kan wajib pajak tidak hanya ingin melihat saja ikhtisar profilnya ataupun tren yang tadi Bapak bilang itu secara di layar, di gawainya kan biasanya ada keterbatasan tuh Pak, resolusinya kecil, mungkin gawainya ya kecil lah layarnya, mereka ingin juga bisa menyimpan seperti itu. Nah ada nggak sih Pak fitur dari proses bisnis TAM ini yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk menyimpan tampilan-tampilan ikhtisar tadi? Oh baik. Tentu ada Kak Atta dan kawan pajak. Jadi nanti kita bisa menggunakan fitur ekspor. Nah itu bisa file apa saja, bisa diekspor dalam bentuk file CSV, kemudian bisa bentuk file Excel dan juga PDF. Aman Kak Atta? Oh aman ya, baik. Nah kita akan melangkah ke proses bisnis yang kedua atau proses bisnis yang paling terakhir nih dari Citas, yaitu proses bisnis layanan perpajakan. Nah, bisa dijelaskan Pak tujuan dari proses bisnis layanan perpajakan ini apa ya? Baik Kak Atta dan kawan pajak. Jadi proses bisnis layanan perpajakan adalah
proses bisnis untuk memberikan edukasi, memberikan layanan informasi, dan juga layanan yang dibutuhkan oleh wajib pajak dan atau non wajib pajak untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi kewajiban perpajakannya. Bukan cuma wajib pajak ya. Bukan cuma wajib pajak. Karena ini kan banyak nih calon-calon wajib pajak betul. Indonesia di masa depan menuju Indonesia Emas 2045 kata. Ya. Jadi 3 bagian besarnya. Yang pertama adalah reservasi kelas pajak. Reservasi apa ya? Jadi wajib pajak itu dapat melakukan reservasi atau pemesanan atas kelas pajak yang tersedia, Kak. Jadi misalnya dari KPP Pratama Poso mau buat kelas pajak, nanti wajib pajak bisa akses portal wajib pajaknya atau melalui pajak.id untuk mengikuti kelas pajak tersebut. Nah, yang kedua ini adalah inisiatif wajib pajak namanya permohonan edukasi. Permohonan edukasi itu bisa berupa misalnya permohonan narasumber. Misalnya kawan pajak membutuhkan narasumber terkait SPT tahunan orang pribadi ataupun SPT tahunan padan, nanti bisa memohon narasumber kepada DJP. Kemudian juga bisa berupa pendampingan pihak ketiga. Pendampingan pihak ketiga itu misalnya business development services, bisa juga berupa relawan pajak, bisa juga program inklusi. Dan salah satunya ada juga uji pemeringkatan relawan pajak. Nah, melalui saluran apa? Tadi bisa melalui saluran portal wajib pajak, bisa juga ngirim surat nih kata melalui pos atau ekspedisi, jangan sebut merek ekspedisinya ya. Oke. Kemudian bisa juga datang langsung ke kantor pajak, bisa di KPP Pratama Poso ataupun di kantor pajak lainnya. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, last but not least kata itu adalah layanan materi edukasi perpajakan. Jadi wajib pajak itu dapat memperoleh materi dan mempelajarinya sendiri dari fitur yang ada tadi. Bisa berupa materi paparan, nanti ada file PPT atau PDF ya. Bisa berupa leaflet dan juga bisa berupa brosur-brosur perpajakan. Buku juga ya Pak. Buku juga bisa. Bisa, baik. Nah, berarti semakin dipermudah ya bagi wajib pajaknya untuk mengakses layanan-layanan tersebut ya kawan pajak. Bukan kalau dulu mungkin wajib pajaknya pasif seperti itu ya Pak, kita yang harus aktif mengundang dan segala macam. Sekarang mereka bisa lebih aktif, lebih proaktif, lebih inisiatif untuk bisa reservasi sendiri atau memanggil narasumber sendiri, meminta narasumber sendiri atau meminta pendampingan seperti itu ya. Jadi lebih mudah. Tidak perlu ragu ya kata ya. Tidak perlu ragu. Jika dirasa butuh cari materi, silakan cari materi. Butuh narasumber, langsung hubungi untuk memohon narasumber. Kelas pajak yang sudah ada bisa langsung reservasi semuanya dari portal wajib pajak seperti itu. Benar sekali. Tadi kita sudah membahas yang layanan yang pertama yaitu layanan edukasi ya. Kemudian layanan yang kedua yaitu layanan interaktif. Boleh dijelaskan Pak Kio tentang ruang lingkup yang kedua layanan interaktif ini seperti apa? Baik, jadi terima kasih ke Atta dan kawan pajak. Kalau layanan interaktif ini adalah layanan komunikasi dua arah antara wajib pajak tadi atau non wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu ada 4 bagian besar ke Atta. Yang pertama adalah General Inquiry atau informasi perpajakan ya. Jadi nanti dapat mengakses informasi terkait perpajakan melalui fitur ini. Kemudian yang kedua itu adalah layanan pengaduan atau komplain. Jadi nanti kawan pajak, ya, wajib pajak ataupun non wajib pajak bisa melakukan pengaduan atau komplain melalui sarana-sarana yang telah disiapkan oleh DJP. Kemudian yang ketiga itu adalah layanan appreciation atau penghargaan ya, jadi apresiasi ya. Jadi kalau sekarang udah ada 2 nih bagi kata wajib pajak nggak hanya bisa komplain tapi bisa juga kasih apresiasi. Iya betul juga ya Pak. Kalau dulu mungkin saya dengarnya cuman pengaduan aja, saluran komplain aja kan. Ya pada sekarang sudah lebih positif ya Pak. Kita juga kalau memang kita bekerjanya sebagai petugas pajak itu bekerjanya memang perlu diapresiasi, melayani dengan sepenuh hati lah istilahnya, ya kita juga
perlu untuk betul sekali Kak. apresiasi untuk meningkatkan layanan kita juga terhadap wajib pajak. Betul. Jadi nanti wajib pajak ataupun non wajib pajak bisa memanfaatkan fitur apresiasi tadi untuk memberikan apresiasi nih kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak atas pelayanan yang baik, dan harapannya bisa meningkatkan kinerja kita menjadi lebih baik dan juga memberikan semangat lah kepada teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, yang terakhir itu adalah layanan suggestion atau saran. Jadi di samping tadi bisa komplain, bisa juga apresiasi, juga bisa memberikan saran-saran perbaikan atas proses bisnis, yang konstruktif atas proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan layanan misalnya, layanan sekali. Tapi tidak bernada negatif gitu Pak, karena kalau negatif ya jatuh-jatuhnya ya ke pengaduan tadi ya. Apalagi kalau sudah bersifat ya mungkin kode etik, kemudian adanya tindak pidana ya Pak ya. Dan layanan yang memang layanan perpajakannya itu kurang puas atau ada yang kurang seperti itu ya. Itu bisa dikomplain. Tapi kalau punya saran membangun, misalnya ada usulan proses bisnis yang lebih baik ke depannya, monggo silahkan nanti bisa melalui fitur saran atau suggestion tadi. Untuk pengaduannya tersendiri, maksud saya untuk pengajuannya tersendiri itu ke mana Pak? Nah, salurannya ya katanya. Jadi bisa melalui portal wajib pajak, bisa juga melalui contact center 1-500-200, kemudian bisa melalui website resmi DJP, website pengaduan, atau mungkin langsung datang saja ke kantor pajak. Betul sekali. Berarti sudah diperluas ya Pak ininya saluran untuk mengajukan pengajuan yang tadi ya. Iya, sudah banyak sekali. Sudah bukan cuma di kontak center atau website pengaduan saja, bahkan bisa langsung di portal wajib pajak sendiri untuk melakukan 4 layanan interaktif tadi. Nah baik, untuk layanan yang ketiga nih, last but not least, atau layanan administratif, mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, Kak Ata dan juga kawan pajak, layanan administratif adalah layanan untuk memperoleh atau menerima pemberitahuan, kemudian juga mengajukan permohonan administratif perpajakan, dan juga bisa menerima laporan administratif perpajakan. Nah, contohnya itu apa Kak Ata? Contohnya surat keterangan PPh final UMKM, bisa juga KSWP atau konfirmasi status wajib pajak, atau bisa juga permohonan surat keterangan bebas. Nah, untuk memperoleh layanan itu bisa melalui 3 kanal, yaitu kanal yang kita sebut dengan 3C. Nah, yang pertama itu adalah klik, kedua adalah call, ketiga adalah counter. Kalau klik itu untuk memperoleh permohonan atau mengajukan permohonan melalui portal wajib pajak atau website Direktorat Jenderal Pajak. Call merupakan permohonan layanan melalui saluran telepon atau kontak center wajib pajak yang nomornya 1-500-200. Kemudian yang ketiga adalah counter. Counter itu adalah permohonan layanan langsung datang ke kantor pajak, atau bisa melakukan permohonan melalui pos ataupun jasa ekspedisi. Nah, ini ada yang unik nih, khusus untuk permohonan layanan administratif melalui portal wajib pajak nanti akan ada permintaan kode autentifikasi. Nah, kode autentifikasinya ini akan dilakukan melalui akun portal wajib pajak, atau bisa jadi melalui sertifikat elektronik, atau melalui fitur yang namanya e-kuasa. Nah, sekarang udah menyesuaikan juga ya ternyata dengan era digitalisasi. 3C-nya tadi kan kliknya duluan nih Pak. Nanti untuk yang nanti yang akan datang atau yang sekarang itu sebagian besar sudah difokuskan ke klik, yaitu layanan yang bersifat otomatisasi. Betul. Seperti itu ya. Jadi sudah diutamakan yang klik, kemudian yang call, kemudian baru di bawahnya yang counter, karena di masa depan pun dan sampai sekarang pun masih ada layanan-layanan yang hanya bisa dilayani di counter. Benar. Seperti itu. Tapi mungkin akan diarahkan untuk sebagian besarnya diarahkan melalui klik. Atau melalui
portal wajib pajak, dan itu juga tidak masih membutuhkan autentifikasi ya Pak ya, untuk menjaga keamanan data seperti itu ya. Baik. Nah, cukup jelas dan terperinci juga ya kawan pajak terkait dengan proses bisnis layanan perpajakan. Nah, untuk pertanyaan terakhir untuk Probis layanan perpajakan nih Pak Kiau, terkait dengan manfaat dari Probis ini, terutama terkait layanan administratif, itu seperti apa? Terima kasih Kak Atta dan kawan pajak. Jadi layanan perpajakan ini memiliki 4 manfaat ya, paling tidak 4 manfaat. Yang pertama itu satu pintu. Jadi semua layanan tadi ya, layanan edukasi, kemudian layanan administratif, kemudian layanan interaktif itu dapat diperoleh melalui satu pintu. Nah, dari satu pintu itu kita juga melihat bahwa layanan ini terintegrasi dengan proses bisnis lainnya, sehingga kita mau nge-trace atau mau melihat sampai mana perkembangan pengenalan kita itu dapat dikaitkan dengan proses bisnis lainnya. Kemudian ini universal. Universalnya artinya dapat diakses oleh wajib pajak maupun non wajib pajak di mana saja dan kapan saja. Dan yang keempat itu adalah kemudahan akses, karena nanti layanan ini bisa diperoleh melalui portal wajib pajak yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, khusus layanan administratif karena nanti bisa diakses melalui portal wajib pajak, ini ada keunggulan-keunggulan tersendiri. Jadi yang pertama, dia tersimplifikasi, jadi lebih simple. Kemudian juga lebih efisien, karena gampang kan ya, lebih simple, lebih efisien. Kemudian ada validasi, jadi nanti seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, ada kode identifikasi, sehingga validasi data akan menjadi lebih baik. Dan ada streamline proses, jadi prosesnya itu jadi lebih sederhana, lebih cepat juga ya, dan lebih cepat juga. Sederhana dan lebih cepat. Dan yang terakhir, dia itu omni channels dan borderless. Jadi bisa diakses melalui banyak channels dan tidak ada pembatasan ini. Semua bisa diakses kapan saja, di mana saja. Baik kawan pajak, itu tadi seluruh penjelasan mengenai materi terkait CITAS atau pesiap ya, khususnya untuk proses bisnis taxpayer account management dan proses bisnis layanan perpajakan. Semoga kawan pajak dapat memahami dan teredukasi dengan baik setelah menyimak seluruh materi tadi. Pak Kiau, mungkin ada saran, masukan, imbauan yang dapat Bapak berikan kepada kawan-kawan pajak, silakan. Baik, ke Anda dan kawan pajak, karena tadi kita membahas CITAS ya. Betul. Artinya ada perkembangan nanti tentang sistem informasi administrasi perpajakan yang baru. Kami harapkan nanti ini akan memudahkan kawan pajak berupa wajib pajak ataupun non wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Dan jangan ragu untuk reach out ya untuk datang ke kantor pajak, bisa telepon call center ataupun konsultasi langsung ke tempat kita untuk pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Karena pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan dari kawan pajak sekalian, dari wajib pajak sekalian, itulah yang menjadi fondasi pembangunan bangsa kita dalam menuju ya harapannya ke atas, menuju Indonesia emas di tahun 2045. Baik, terima kasih banyak Pak Kiau untuk yang telah menyampaikan materi pada acara Markas kali ini, dan terima kasih pula kepada kawan-kawan pajak yang sudah menonton Markas episode 11 kali ini. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus mengikuti podcast Markas Maroso Podcast di akun YouTube KPP Pratama Poso, serta mengingatkan saudara dan teman-teman kawan pajak untuk bersama-sama subscribe, like, dan komen di akun YouTube KPP Pratama Poso serta akun media sosial KPP Pratama Poso lainnya seperti Instagram, Twitter, dan Facebook untuk memperoleh informasi-informasi terbaru seputar perpajakan. Nah, Pak Kiau sudah follow dong seluruh akun media sosial kantor kita KPP Pratama Poso? Oh, pastinya Kak Atta. Jadi saya follow semua akun sosial media KPP Pratama Poso karena itu merupakan sumber utama ya, salah satu sumber utama informasi saya terkait informasi perpajakan dan isu-isu terkini terkait perpajakan.
kawan pajak. Jadi jangan lupa ya, ingatkan teman kawan pajak, keluarga kawan pajak untuk mengikuti semua akun media sosial. Udah banyak macam informasi yang bisa didapatkan juga ya Pak ya. Jadi jadwal pos pembantu, kemudian kelas-kelas pajak online, offline, semua informasi-informasi terbaru seputar perpajakan bisa kawan pajak akses lewat seluruh akun media sosial kita. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, DJP kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. KPP Pratama Poso, Maroso. Sampai berjumpa kembali di acara Markas Maroso Podcast episode berikutnya. Saya tutup dengan pantun ya Pak, kalau cakepnya. Nonton TikTok ada video kulineran. Cakep. Ada yang goreng sambal terasi dan ikan emas. Artinya? Ingin belajar dan tahu info perpajakan? Nonton aja Markas, We're Learning Taxes is a Must.